Dinas Pendidikan siapkan petunjuk teknis jelang pembelajaran tatap muka. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru resmi diperbolehkan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Namun hal itu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menyatakan, sekolah-sekolah di wilayah Kota Semarang, baik negeri maupun swasta, sudah siap menggelar pembelajaran tatap muka. Apalagi Kota Semarang juga masuk zona oranye menuju kuning. Sembari menunggu tahun depan, menurut Gunawan, pihaknya terus memantau dan memastikan infrastruktur penunjang protokol kesehatan di sekolah sudah terpenuhi. Dia pun memberikan instruksi pada kepala sekolah mengenai petunjuk teknis yang harus dilakukan saat pembelajaran tatap muka. Mulai dari penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah hingga edukasi pada peserta didik mengenai COVID-19. Tentunya kita sudah melakukan persiapan mulai sekarang dan sebelumnya sudah kita persiapkan. Di mana sekolah sudah mempersiapkan tempat cuci tangan atau wastafel, hand sanitizer, kemudian masker, kemudian kamar mandi, terus kemudian kelasnya jaga jarak dan sebagainya. Ini sudah dipersiapkan oleh sekolah itu sendiri. Cuman yang paling penting ini nanti kan apapun kebijakan semua kita serahkan kepada Bapak Wali Kota. Yang paling penting bahwa sekolah sudah siap. Gunawan Saptogiri menambahkan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada para kepala sekolah di Kota Semarang. Pada saat tatap muka mendatang, materi yang diprioritaskan diajarkan terlebih dahulu oleh para guru kepada peserta didik adalah seputar edukasi COVID-19. Pada waktu kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, yang diajarkan kepada peserta didik pertama kali adalah masalah COVID dulu. Peserta didik harus paham masalah COVID. Artinya apa? Dia kalau mau berangkat ke sekolah, dia harus bagaimana harus paham. Kalau dia naik angkot harus bagaimana, kalau dia diantar orang tuanya bagaimana, naik Grab dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia di sekolah itu juga harus dipahamkan betul. Jangan sampai ada euforia, lama nggak ketemu teman-temannya, begitu ketemu lupa diri ya. Sehingga yang awal harus dilakukan untuk peserta didik adalah pemahaman masalah COVID dulu. Nanti kita akan kerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun dengan puskesmas setempat. Senada menyikapi SKB 4 Menteri, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Padmaningrum menyambut baik kebijakan tersebut. Saat ini pihaknya sedang memproses petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai adaptasi kebiasaan baru pasca kebijakan baru sebagai pedoman perluasan pembelajaran SMA dan SMK di Jawa Tengah. Ia menekankan pembukaan tatap muka nanti akan dilakukan secara selektif dan berkomitmen menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk pola pembelajaran bergilir. Selain itu, menurut Padmaningrum, karena pembelajaran diserahkan kepada masing-masing Pemda dengan memerhatikan kesiapan sekolah dan orang tua, pihaknya pun juga akan menunggu izin dari Gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G kepada Radio Idola menyatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa mengizinkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka, sebab kondisi masih belum normal sepenuhnya. Hal itu masih beresiko. Makanya kami meminta kepada Pemda-Pemda, karena sekarang bolanya ada di Pemda, untuk jangan tergesa-gesa untuk membuka sekolah. Sabar aja dulu. Yang penting apa? Kesehatan, keselamatan guru, siswa, keluarga mereka, itu yang utama. Baru pendidikan gitu. Tapi memang kalau daerahnya sudah oke, hijau zonanya, kesiapan daftar periksa protokol kesehatannya baik, orang tua mengizinkan, ya nggak apa-apa dibuka kan gitu. Nah cuman kan nggak semua wilayahnya hijau, ya kan ada yang merah, ada yang oranye gitu kan, ada yang kuning. Selain itu kepada orang tua, Salim berpesan agar jangan larut pada euforia pasca pengumuman Mendikbud Nadiem Makarim bahwa sekolah boleh dibuka mulai tahun depan, sehingga dengan serta-merta turut mengizinkan sekolah kembali dibuka dengan tatap muka. Keselamatan anak-anak lebih utama daripada pendidikan itu sendiri. Orang tua mesti hati-hati, jangan tergesa-gesa dan euforia. Saya melihat di beberapa daerah ya, kami tanya ke perhimpunan guru P2G di daerah-daerah, ada semacam nuansa euforia pasca diumumkan sekolah boleh dibuka hari Jumat lalu. Gitu. Wah,
kita sudah 9 bulan ini capek belajar PJJ terus ya, pembelajaran jarak jauh dari rumah, bete, jenuh lah. Wah, sekarang kita akan sekolah tuh. Padahal sekolah dibuka itu bukan dengan kondisi yang baru. Bukan dengan kondisi normal. Tapi masih ada pembatasan gitu loh. Jadi jangan berpikir Januari masuk itu kita sudah normal. Yang terjadi di masyarakat mindsetnya seperti itu, Mbak. Baiklah, jadi kita meminta jangan tergesa-gesa ya. Orang tua jangan ngasih izin. Sebelumnya, berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka. Pemberian izin tersebut menurut Mendikbud Nadiem Makarim bisa saja serentak ataupun bertahap tergantung kesiapan masing-masing daerah. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra Santosa.